Segala puji dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita naikkan pujian dan sembah kita kepada Allah kita yang hidup. Yang memberikan kita napas kehidupan pada pagi hari ini. Bagi Dialah segala kemuliaan, segala keagungan. Haleluya Yesus. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Naikkan sembah kita kepada Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lagi bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama
Bagimulah ya Tuhan segala pujian, segala sembah kami. Segala kemuliaan ya Tuhan. Patutlah pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Buat semua kebaikan-Mu, semua kemurahan-Mu ya Tuhan. Yang kami boleh rasakan hingga pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, selalu hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Mentaati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Menjadi anak kesukaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami. Ampuni ketidaktepatan kami ya Tuhan. Roh Kudus, mari tuntun kehidupan kami hari lepas hari. Supaya ya Bapa, hidup kami semakin sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus mengambil acara pada pagi hari ini. Menggurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Memberkati semua umat-Mu ya Bapa yang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Sukacita dan senang sekali kita boleh bersama-sama kembali pada pagi hari ini. Kita boleh datang walaupun kita di tempat yang berbeda. Tapi terasakan tuntunan dan kasih Tuhan di sepanjang hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Katakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya menuntunku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Musik naikkan pujian ini, haleluya. Jangan khawatir Bapak Ibu, ada Tuhan yang menuntun langkah kita setiap saat. Asal kita mau dekat kepadanya, haleluya. Tiap langkahku, mari bersama-sama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Oh hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Yakin dan percaya atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Naikkan pujian ini dengan penuh iman Bapak Ibu semuanya.
Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Yakin dan percaya atas tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang kita sudah masukin minggu kedua di akhir tahun. Yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga kita. Dalam setiap keadaan apapun, Tuhan ada untuk kita. Haleluya. Amin Tuhan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegar. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Amin. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Yakin dan percaya Bapak Ibu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Amin Tuhan. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegar. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Amin ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam pemeliharaan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dipelihara
mendengarkannya doamu. Tuhan menjagamu. Amin. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Ia menjagamu. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Katakan Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Kita aminkan pujian tadi. Tuhan menjaga kita dalam segala keadaan. Haleluya. Yakin dan percaya atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia selalu menjaga kita dalam keadaan apapun. Asal kita mau dekat kepadanya. Pagi hari ini mari kita semua menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Rindu hati kami ya Tuhan, tak ingin apapun kecuali menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin Tuhan. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkan-Mu segala perkara, menjadi kesukaan-Mu. Amin. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkan-Mu segala perkara, menjadi kesukaan-Mu. Bawa kami terbang, bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi,
Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkan-Mu segala perkara, menjadi kesukaan-Mu. Amin. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi, menyentuh hadirat-Mu di tempat tinggi. Bawa kami Tuhan, bawaku terbang tinggi, semakin tinggi, dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi. Amin. Semakin tinggi, menyentuh hadirat-Mu Tuhan, menyentuh hadirat-Mu di tempat tinggi. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi, dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Bapa surgawi, Bapa surgawi, Bapa surgawi. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan, belajar tidak mengingini apapun di dunia ini selain menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tuntun kami selalu ya Bapa, supaya kami terus berada di jalan-Mu. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Memberkati kami setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur, di dalam satu nama yang hidup, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami pagi hari ini boleh belajar kembali kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan begitu baik buat kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan pagi ini kalau kami boleh dalam keadaan sehat, kami percaya ini berkat Tuhan bagi kami.
Kami siapkan hati kami Tuhan untuk belajar kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pencerahan supaya kami bisa mengerti, memahami apa yang Tuhan ajarkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kesempatan pagi ini saya mau kembali mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tema khotbah pagi hari ini saya beri judul Mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Khotbah ini adalah lanjutan dari khotbah saya bulan lalu yang berjudul Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Bagi Bapak Ibu yang belum menyaksikan, bisa dilihat rekamannya di YouTube di GSKI Perdatam ya. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa akhir bulan lalu kita dikejutkan oleh penemuan medis, yaitu varian baru dari virus corona yang ditemukan di Afrika. Sebelumnya kita tahu bahwa varian yang ditemukan di India bulan Juni, Juli lalu itu varian Delta, sekarang keluar lagi yang baru. Baru beberapa bulan. Varian Omicron. Disinyalir ya, diselidiki ternyata ini memiliki daya sebar yang 5 kali lebih kuat dari varian Delta. Dan ditemukan di Afrika Selatan. Kita baru saja bisa bernafas lega di Indonesia ya, dengan menurunnya angka penularan virus ini dibanding bulan Juni, Juli lalu. Dan kita sekarang sudah memiliki angka yang cukup rendah gitu ya. Namun kita tidak boleh lengah. Dan saya tetap menghimbau bahwa walaupun angka penularan virus corona ini sudah rendah, tetap kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, ya, tetap. Untuk itu kita harus tetap menjaga agar penularan virus corona ini tidak meluas lagi ya, agar tetap kita bisa menikmati suasana yang baik, supaya kita bisa beribadah lagi secara offline atau secara tatap muka gitu ya. Saya masih menunggu evaluasi apakah setelah liburan Natal dan Tahun Baru ini akan melonjak lagi atau tidak ya. Kalau angkanya masih stabil, mungkin kita akan mulai buka ibadah tatap muka ini setelah liburan Natal Tahun Baru, mungkin akhir Januari atau awal Februari. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir bahwa kok virus corona ini seperti bola liar ya, yang tidak terkendali ya. Makin lama makin mutasinya makin banyak begitu ya. Mungkin kita berpikir, waduh, ini seperti Tuhan tidak bisa mengendalikan ya. Tidak bisa mengontrol. Kok makin lama makin mutasinya makin banyak, daya sebarnya makin kuat begitu ya. Ini tentu banyak menghambat baik sisi kerohanian kita yang biasa beribadah di gereja sekarang susah ke gereja gitu ya. Maupun sisi kehidupan yang lain ya, sisi ekonomi, kesehatan sudah pasti ya, banyak yang sakit dan menimbulkan banyak sekali persoalan kehidupan. Semua kita memiliki pergumulan atau persoalan hidup. Tetapi yang kita harus percayai adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita, sesungguhnya itu masih dalam
kontrol atau kendali Allah yang sempurna. Allah sangat kuat, Allah maha kuat. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Allah tidak merencanakan kita untuk menderita, mencelakai kita. Allah tidak membiarkan kita celaka apapun keadaan kita. Kecuali kalau kita mencelakai diri kita sendiri. Ya. Jadi misalnya kita tidak menggunakan protokol kesehatan dengan baik, sembarangan gitu ya. Ya tetap kena, Tuhan tidak bisa melindungi kita. Apapun yang terjadi, semua dalam kontrolnya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi itu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau kita penuhi tanggung jawab kita, ya segala sesuatu pasti baik. Misalnya kalau kita mau sehat, ya jagalah pola makan, tetaplah berolahraga, ikuti protokol kesehatan, sehat. Tetapi kalau bagian kita tidak penuhi, ya kemungkinan besar bisa kena penyakit. Itu adalah bagian kita. Walaupun Allah tidak menginginkan kita sakit gitu ya. Tentu selama ini kita menjadi orang yang layak dilindungi dan pantas dijagai ya. Kalau kita sudah berusaha untuk mengikuti tatanan dengan baik, kita adalah orang-orang yang pantas dijagai. Oleh sebab itu kita harus memahami rahasia kehidupan yang diberkati oleh Tuhan untuk memperoleh apa yang terbaik dalam hidup ini, yaitu dengan jalan mengasihi Allah. Ya. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan mengasihi sesamanya dengan benar. Bagaimana mewujudkan kasih itu? Harus dimulai dengan tekad. Ya, mengasihi Tuhan itu bukan sesuatu yang disetting dari pihak Allah, tetapi kita harus mengusahakannya. Jadi manusia itu bukan robot yang disetel. Saya sudah jelaskan di khotbah saya sebelumnya ya, bukan seperti robot yang dipegang remote kontrolnya oleh Allah. Sehingga manusia itu mengasihi Allah. Tidak, manusia itu adalah makhluk yang diberi kehendak bebas oleh Allah. Mengasihi Allah boleh, tidak mengasihi Allah juga boleh. Tetapi tentu masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya. Jadi salah memilih itu bisa berakibat fatal. Nah, satu hal yang harus diakui bahwa apabila Tuhan tidak memberi kehendak bebas kepada manusia, sehingga segala sesuatu itu ada dalam keputusannya atau dalam penentuannya, maka tidak akan ada cinta sejati. Betul nggak? Ya. Misalnya nih, kita nggak diberi kehendak bebas nih sebagai manusia. Allah cuma nyetel dari surga disetel. Ini orang-orang yang mengasihi Tuhan, sedangkan yang lain orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan gitu. Apakah orang yang mengasihi Tuhan itu memiliki cinta yang sejati kepada Allah? Nah, tentu tidak. Karena itu sudah disetel, sudah disetting, berarti bukan cinta sejati. Tidak mungkin manusia mengasihi Tuhan dari kehendaknya sendiri yang tulus, rela dan sukacita. Karena itu diatur dari Tuhan. Cinta Tuhan dianggap buatan Tuhan sendiri. Nah, ini kan sama dengan Tuhan mencintai dirinya sendiri, hanya menggunakan manusia sebagai medianya. Tuhan mengasihi dirinya sendiri dengan menggunakan manusia sebagai medianya. Karena manusia disetel sebagai boneka untuk mengasihi Tuhan. Nah, ini kan lucu.
Hal ini terjadi karena segala sesuatu dalam penentuan Tuhan termasuk kehendak yang ada di dalam diri manusia. Nah ini kalau kita beranggapan bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh Tuhan, termasuk respon kita dalam mengasihi Allah, wah itu berarti manusia itu tidak perlu bertanggung jawab. Karena segala sesuatu udah diatur oleh Tuhan. Manusia hanya menjalankan saja gitu, seperti robot. Nah ini, prinsip ini sering dilontarkan oleh sekelompok orang yang mempercayai bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh Tuhan. Ya. Respon manusia terhadap anugerah itu diskenario oleh Tuhan. Itu berarti kalau seseorang mencintai Tuhan, itu pun karena Tuhan yang menggerakkan atau memaksa. Inikah cinta sejati? Tentu tidak ya, tentu bukan. Jika seseorang menganut paham ini, maka ia memandang bahwa Tuhan itu murahan, sebab memaksa individu untuk mencintainya. Atau dengan bahasa kasarnya itu, Tuhan itu jadi pengemis cinta ya. Pengemis cinta Bapak Ibu. Memaksa manusia untuk mencintai Tuhan. Kalau kita ditanya, apakah Anda mengasihi Tuhan? Jawabnya iya. Kenapa? Karena Tuhan menggerakkan saya untuk mengasihinya. Loh, kok Tuhan yang menggerakkan? Terus apa peran kita dalam hal kita mengasihi Tuhan? Gak ada. Karena memang semuanya diatur oleh Tuhan gitu. Wah ini terkesan seperti rohani ya. Semuanya diserahkan kepada Tuhan. Padahal itu prinsip yang salah. Ini sedang melecehkan Tuhan. Padahal Tuhan itu memberikan kita kehendak bebas supaya kita mengambil pilihan yang tepat. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita memiliki cinta yang sejati kepada Tuhan. Bukan paksaan. Ini kalau kita melihat kondisi seperti ini ya, sepertinya Tuhan itu memiliki pribadi yang tidak sehat. Memaksa manusia mengasihi Allah tetapi menggunakan manusia sebagai medianya, mengasihi diri sendiri. Ini seperti sakit jiwa gitu. Nah ironisnya, pemahaman ini diyakini sebagian orang Kristen hari ini. Mereka dengan kuatnya menyatakan bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh Tuhan, termasuk dalam hal mengasihi Tuhan. Nah kalau orang yang tidak ditentukan mengasihi Tuhan bagaimana? Masuk neraka dong dia. Itu berarti sama dengan menuduh Tuhan bahwa sebagian orang yang mengasihi Tuhan bakal masuk surga dan sebagian orang yang ditentukan tidak mengasihi Tuhan mau masuk neraka. Betapa jahatnya Tuhan. Ini tidak adil. Kok Tuhan kejam ya? Sebagian orang diberi hati yang mengasihi Tuhan, sedangkan yang lain tidak diberi hati yang mengasihi Tuhan. Wah, tentu ini pendapat yang salah. Bagi kita adalah satu kehormatan kalau kita diperkenan untuk mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit, tetapi bukan juga sesuatu yang sederhana. Mengasihi Tuhan itu bukan juga karunia yang diberikan kepada Tuhan, tetapi tergantung dari kehendak diri kita sendiri. Dari dasar hati kita lah yang harus keluar, atau kita menggerakkan hati kita untuk mengasihi Tuhan. Bukan karena ada motivasi lain ya. Kalau motivasinya lain, wah misalnya kita mengasihi Tuhan, kita mau deket-deketan supaya kita dapat berkatnya Tuhan. Wah itu bukan mengasihi Tuhan, namanya mengasihi dompetnya Tuhan. Atau kita lagi sakit, kita jadi rajin ke gereja supaya dapat kesembuhan. Semua tidak salah, tetapi motivasinya kurang tepat. Tapi Tuhan dengan kesabarannya menolong kita ya gak apa-apa. Sakitmu kusembuhkan, tetapi nanti setelah kau sembuh, kau belajar mencintai aku. Tuhan dengan kesabarannya mendidik kita gitu ya.
Nah, mengasihi Tuhan itu bukan sesuatu yang statis. Sekali kita menyatakan kasih cinta kepada Tuhan, selamanya begitu. Enggak, itu progresif, harus bertumbuh. Seperti virus tadi ya. Virus corona itu kan pertama ditemukan varian alfa, varian beta, varian gamma, delta, sekarang omikron. Bertumbuh. Wah, virus saja bertumbuh, masa cinta kita kepada Tuhan tidak bertumbuh, tidak berubah? Mati dong kita. Harus dikobarkan. Cinta kita kepada Tuhan harus dipupuk, dikobarkan. Jadi harus bertumbuh. Seperti seorang anak yang mengasihi orang tua ya. Waktu dia kecil dia bilang aku cinta mama gitu ya. Ya sebatas itu mengasihi mamanya atau mengasihi papanya begitu ya. Tetapi setelah dia bekerja, punya uang, cintanya tuh dinyatakan dengan perbuatan. Dia lihat mamanya butuh sesuatu, dia nggak usah tanya-tanya, dia beliin karena dia sudah bisa bekerja begitu ya. Nah itu beda, cintanya tuh bertumbuh terus. Nah orang yang mencintai Tuhan itu mengingini Tuhan lebih dari mengingini segala sesuatu. Saya ulangi kalimatnya ya. Orang yang mencintai Tuhan itu berarti mengingini Tuhan lebih dari mengingini segala sesuatu. Manusia hidup tuh banyak keinginan ya. Terlalu banyak keinginan. Tetangganya lihat punya kulkas baru, pengen beli kulkas baru. Lihat tetangga punya TV baru, kepengen punya TV baru. Ada aja. Tetangganya ngerenovasi, model rumah dibentuk, pingin juga. Banyak keinginan. Kayak itu, kayak lagu Doraemon ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Aku ingin ini itu banyak sekali. Aduh, kayak Doraemon. Banyak keinginan. Mestinya kita tuh memiliki keinginan hanya satu. Mengingini Tuhan saja. Yang lain itu bukan yang utama. Boleh ada, boleh enggak. Saudara punya berkat, bisa beli rumah ya belilah rumah. Tetapi yang tidak memiliki berkat untuk beli rumah ya kontrak saja. Nggak apa-apa. Jadi punya rumah atau tidak punya rumah tidak masalah. Jangan dijadikan satu keharusan. Yang harus itu adalah memiliki Tuhan. Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang penting. Kalau kita masih mikirin, aduh Tuhan belum punya rumah nih, udah umur 30. Atau udah umur 40 belum punya rumah nih. Teman-teman udah punya rumah 2, rumahnya mewah-mewah lagi. Waduh, materi dijadiin patokan, salah besar. Punya rumah besar pun kalau kita mati kita nggak bawa tuh. Jadi punya rumah atau tidak punya rumah sama saja. Ditinggal juga, ditinggal. Yang penting tuh bagaimana kita memiliki sikap hati yang mengasihi Tuhan. Nah, untuk itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Sikap hati yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, harus bersedia hidup kudus. Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita hidup gak kudus, wah Tuhan jijik lihat kita. Ya untuk sementara ya gak apa-apa, tapi kalau terus-terusan kita hidup dalam dosa ya kita ditolak pasti. Walaupun kita mengaku Kristen, tetap pasti ditolak. Kita harus bersedia hidup kudus, sekudus-kudusnya. Hidup yang tidak bercacat, tidak bercela. Walaupun kita memiliki track record yang buruk ya. Kita bukan orang-orang baik. Tetapi dari hari ke hari kita harus perbaiki. Makin lama makin kudus. Harus bertekad hidup suci. Dimulai dari apa hidup suci itu? Mulai dari pikiran. Tidak mudah.
Dijauhkan segala pikiran niat jahat, iri, dengki, kesombongan. Karena begitu pikirannya bersih, itu nanti perilakunya juga bersih. Kudus itu sekudus apa sih? Sekudus-kudusnya. Jadi begini, saya kalau punya 2 kertas, yang satu ini kelihatan putih, masker saya pun kelihatan putih ya. Tetapi kalau dihadapkan ke cahaya yang lebih terang, ternyata putihnya beda. Kelihatan masker ini lebih kelihatan putih ya. Apa artinya? Artinya ketika kita belajar makin hari makin bersih, kita makin tahu oh ternyata kita belum putih ya gitu loh. Ngelihat yang ini ternyata lebih putih. Nah kita harus bercermin kepada firman Tuhan. Ada hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita yang dulu kita anggap benar, yang dulu kita anggap tidak berdosa, ternyata belum benar gitu loh. Bagaimana? Dari pikiran, dari belajar kebenaran. Lama-lama kita tahu, oh ternyata nonton TV berlama-lama tidak membuat Tuhan nyaman ya. Nah, apakah itu sebuah kejahatan? Tentu tidak. Apa urusannya nonton TV dengan kejahatan? Kan gak ada, itu kan gak berbuat jahat gitu loh. Tetapi kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi bukannya gak boleh nonton TV, nonton saja. Tetapi jangan kita menghabiskan waktu berjam-jam di depan TV sedangkan kita tidak mengutamakan hal-hal yang rohani yang bersifat kekal, yang berdampak di kekekalan. Nah itu. Jadi kita harus mengevaluasi segala sesuatu yang dilakukan ini berdampak nggak kepada kekekalan. Atau dengan kalimat lain, apakah yang kita lakukan ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau tidak? Ini penting. Semakin kudus atau tidak? Kalau nonton TV-nya yang kita tonton itu adalah saluran YouTube dari Truth ID begitu, kita banyak belajar firman ya tonton aja. Toh itu mencerahkan pikiran. Tapi kalau yang ditonton adalah sinetron, drama Korea, itu tidak membuat kita semakin cinta Tuhan. Boleh nonton sekali-sekali tetapi jangan jadi terikat dengan itu. Oh ini seri ini nih gue mesti nonton. Waduh itu udah terikat namanya. Ya. Itu yang pertama tadi ya. Jadi hidup kudus, hidup suci. Sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya kita hidup di hadapan Tuhan. Nanti Roh Kudus pasti bimbing kita. Nanti Roh Kudus bisikan kepada kita, yang ini kamu belum benar. Oh iya ya, belum ya. Yang itu kamu belum kerjakan. Oh iya, waduh masih banyak ya Tuhan. Iya banyak PR-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus rela menyerahkan apapun yang kita miliki bagi Tuhan. Menyerahkan apapun yang kita miliki bagi Tuhan. Ya harta, ya waktu, ya harga diri. Kalau saya bilang harta ini bukan berarti semua uang kita diserahkan ke gereja. Bukan ya, jangan diterjemahkan begitu. Atau uang yang ada di bank itu harus ditransfer ke rekening gereja. Bukan, itu salah. Maksudnya adalah bahwa kita harus menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan dan harta yang ada pada kita itu adalah hartanya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau pakai kita harus rela serahkan. Kalau Tuhan gak suruh ya jangan. Tuhan gak suruh transfer uang kita di bank ke rekening gereja, Tuhan gak suruh kok. Kecuali Tuhan gerakan, silakan gitu ya. Jangan salah diterjemahkan, nanti dikira saya cari uang lagi. Bukan. Jadi kita harus menyadari bahwa apa yang ada pada kita itu milik Tuhan. Kita harus rela walaupun, loh kok ini kan hasil kerja saya capek-capek, ini kan dari gaji saya gitu. Ya tapi kan hidupmu milik Tuhan, sudah ditebus oleh darah Yesus. Jangankan hartamu, hidupmu aja milik Tuhan. Nah ya kalau gak mau menyerahkan ya gak apa-apa, Tuhan juga gak paksa. Tetapi konsekuensinya ya ditanggung sendiri. Kalau kita mau mengasihi Tuhan ya harus hidup seperti
Tuhan Yesus hidup. Nah, kita harus mengikuti gaya hidup seperti itu. Jadi uang yang kita miliki itu bisa digunakan untuk keluarga kita, anak harus sekolah. Kalau Tuhan gerakan untuk menyumbang gereja, ya sumbang. Kalau Tuhan gerakan untuk menolong sesama yang lain, ya gunakan. Ya. Jadi pelayanan itu harus dalam arti luas, bukan untuk kegiatan gereja saja, ya. Nah, mestinya kehidupan orang percaya tidak hitung-hitungan lagi soal perpuluhan, ya, karena itu adalah milik Tuhan. Apapun yang Tuhan gerakan harus rela. Kalau Tuhan gerakan, makanya ada istilah coram deo, ya. Coram deo itu istilahnya segala sesuatu yang dilakukan itu harus sesuai dengan instruksi dari Tuhan. Kalau enggak, tetap jadi salah, jadi meleset. Oke. Yang ketiga, sebelum saya mengakhiri, kita harus rela melakukan apapun bagi Tuhan. Tadi menyerahkan harta kita bagi Tuhan, sekarang rela melakukan apapun bagi Tuhan. Simpelnya beginilah, melakukan apapun tuh seringkali dibayangin kita tuh, oh besuk jemaat yang sakit, oh melakukan kegiatan gereja. Enggak cuma itu kok. Bagaimana dengan jemaat yang tidak terlibat dalam pelayanan? Enggak, bukan cuma itu. Misalnya apa yang sederhana, mulut kita enggak boleh ngomong sembarangan. Harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah itu aja udah susah. Banyak kan orang ngomong sembarangan. Suka-suka, mau marah-marah lah. Asal jeplak aja gitu ya. Nah belajar, mulut harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Enggak boleh ngomong satu kata pun yang melukai hati Tuhan, melukai hati sesama. Enggak boleh. Apalagi mata. Aduh. Mata kita tidak boleh dipakai untuk melihat hal yang tidak patut kita lihat. Sembarangan lihat. Wow, ada nona-nona cantik tuh. Waduh, mata jelalatan. Enggak boleh, enggak kudus itu. Mata harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Apalagi yang lain. Uang, harta tidak boleh digunakan suka-suka sendiri. Harus sesuai dengan instruksinya Tuhan. Wah, saya punya uang, boleh capek-capek ngumpulin uang bertahun-tahun. Boleh dong bangun rumah yang besar, yang mewah, yang memuaskan diri sendiri. Ya, kalau mau ikut Tuhan ya harus sesuai instruksi Tuhan. Kalau Tuhan gak izinkan ya jangan. Tapi kalau Tuhan izinkan ya bangun aja. Gak apa-apa. Tetapi harus sesuai dengan instruksi Tuhan. Tidak harus kita tinggal di rumah kecil yang reot, bocor-bocor gitu. Enggak, Tuhan juga gak kepengen kita sengsara kok. Nah itu harus kita lakukan dalam pimpinan Roh Kudus. Apapun harus kita lepaskan untuk kemuliaan Tuhan sampai rupiah yang terakhir. Ini idealisme sekali ya. Udah hidup kudus, yang kedua menyerahkan harta, apapun yang kita miliki, yang ketiga juga menyerahkan atau melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Waduh. Tapi kita tidak punya pilihan lain Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Kurang dari itu ya berarti kita bukan Kristen, bukan pengikut Kristus. Karena kita hidup bagi diri kita sendiri, bukan hidup bagi Tuhan. Dan artinya itu tidak mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi diri sendiri. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan itu, kita tidak digarap loh. Tidak digarap itu artinya tidak dibentuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Atau menjadi pribadi seperti pribadinya Tuhan Yesus. Tidak digarap. Dari dulu jadi orang Kristen pemarah, udah tua masih aja pemarah. Dari dulu gampang tersinggung masih aja. Sudah 30, 40, 50 tahun jadi orang Kristen masih aja gampang tersinggung. Tidak berubah.
Nah untuk itu kita harus berubah. Jangan kalah sama virus ya. Virus saja bermutasi, berubah terus, berapa bulan berubah, bermutasi terus. Masa orang Kristen tidak berubah? Oh Pak, kan ayatnya ada, Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu mah ngeles. Jangan, Tuhan Yesus tidak berubah karena dia memang Allah, sudah sempurna. Hakikatnya yang tidak berubah. Tapi kita harus berubah. Amin ya Bapak Ibu ya. Untuk itu kita harus menyerahkan diri, rela mengasihi Tuhan supaya kita ini dibentuk semakin indah, semakin sempurna. Sampai satu saat nanti kalau Tuhan panggil kita pulang, itu kita didapati sempurna, diterima. Kalau enggak kita pasti ditolak. Walaupun sudah jadi Kristen bertahun-tahun, pasti ditolak, pasti dibuang. Jangan mengaku orang Kristen, jangan mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, tetap dibuang. Amin Bapak Ibu. Selamat berjuang. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk pembelajaran kami pagi hari ini, bagaimana kami mau belajar terus mengasihi-Mu dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, dan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi kami Tuhan. Kami mau memaksimalkan semua potensi kami untuk hidup bagi Tuhan, bukan untuk hidup bagi diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami serahkan jemaat-Mu, GSKI Perdatam ini Tuhan. Biar jemaat-Mu boleh bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh terus di dalam karakter Kristus. Supaya semakin hari semakin sempurna, semakin layak disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami semua Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua belah tangan kita. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus yang membimbing kita dari hari ke hari hingga kita sempurna di matanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Puji Tuhan, ibadah kita selesai.
Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sampaikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus berkati dan selamat hari Minggu.